Ya, untuk pemateri kita yang kedua ini sudah tidak asing lagi, yaitu Dr. M. Hadi Subhan, SH, MHCN. Beliau saat ini sebenarnya sudah mendekati status sebagai guru besar ya, atau sebagai profesor. Mengingat seperti yang tadi disampaikan oleh Koidin, mungkin hanya kendala administrasi saja. Untuk pengalaman beliau ini sangat banyak. Beliau juga menulis buku hukum kepailitan yang menjadi salah satu referensi wajib ya bagi para mahasiswa yang tertarik di bidang kepailitan dan PKPU. Selain itu, beliau juga telah banyak membimbing mahasiswa baik itu S1, S2 maupun S3, dan beliau juga aktif sebagai pembicara dan di berbagai pendidikan, terutamanya di berbagai pendidikan kurator yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi, baik itu AKPI, IKAPI, dan maupun HKPI. Beliau juga telah banyak diundang menjadi saksi ahli atau memberikan keterangan ahli di berbagai kasus. Ini kita lihat ada sekitar 150 kasus, dan saya sempat juga tahu bahwa beliau juga pernah diundang untuk menguji di Belanda ya, Prof Hadi ya, kalau nggak salah ya. Iya, mungkin itu saja CV singkat dari beliau. Kalau kita jabarkan ini mungkin memerlukan waktu juga. Ya, mungkin untuk materi kami persilahkan, Prof, ingin dibantu atau sendiri? Ya, nanti saya share screen sendiri ya. Iya, silakan, Prof. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Saya kebagian sebagai pembicara konkuren ya, di kepailitan kreditor konkuren terakhir ya, bisa kebagian banyak, bisa enggak kebagian waktu gitu, tapi tadi disisakan pembagiannya sama Prof. Koidin begitu ya. Kalau dari 3 orang guru besar berbicara mengenai dalam tanda kutip ya hukum acara penelitiannya, maka saya yang terakhir ini hukum materialnya yaitu hukum kepailitan, dan nanti kalau waktunya cukup hukum perburuhan, karena bidang yang saya tekuni itu 2 itu, tapi saya lebih ke kepailitan karena disertasi saya juga kepailitan, kemudian pengajuan guru besar saya juga di bidang kepailitan, dan karya tulisnya juga banyak tentang kepailitan, tapi sedikit juga perburuhan. Saya bisa memberikan beberapa sharing karena saya sudah 8 tahun jadi Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kota Surabaya, dan juga tadi Mas Antonius disampaikan pernah diundang di Universitas Leiden menguji S3 juga perburuhan di salah satu bahkan mungkin universitas terbesar di Belanda ya, dan terkemuka di Eropa, tentu juga di dunia ini karena universitas sudah berumur 600 tahun begitu. Nah, bidang yang akan saya paparkan adalah mengenai kepailitan dan tentu PKPU. Jadi bidang ini untuk ditulis juga sangat menarik ya. Saya hampir setiap kali ada isu-isu baru di kepailitan, saya posting di Facebook saya, silahkan di situ, itu pasti ada isu hukum, dan isu hukum ini isu hukum terbaru ya, yang tentu kalau membaca normanya saja itu sulit begitu ya. Jadi butuh teori, butuh jurisprudensi, maupun butuh doktrin begitu. Yang kedua, kepailitan ini baru berkembang 20 tahun terakhir, yaitu sejak 98, di mana di situ ada reformasi hukum kepailitan. Jadi pada tahun 98 ini ya, ada namanya krisis moneter ya. Ini bagi mahasiswa S1 mungkin belum lahir ya, tahun 98. Ada krisis moneter, kemudian salah satu cara untuk memberikan kepercayaan kepada negara asing itu Indonesia harus dibantu oleh IMF ya, bukan karena duitnya. Kalau duitnya mungkin nggak seberapa ya, pinjam ke IMF saat itu, maksudnya dengan negeri yang sebesar ini, dengan aset yang besar ini, itu nggak menjanji kalau bahasa Surabayanya. Tetapi karena untuk bahwa Indonesia masih dipercaya, bukan negara gagal waktu itu, dia harus menandatangani namanya letter of intent dengan IMF, dan salah satu syarat yang harus dilakukan Indonesia yang disyaratkan oleh IMF adalah, salah satunya adalah reformasi hukum kepailitan saudara ya. Kenapa harus direformasi? Karena banyak kreditor kita itu waktu itu adalah kreditor asing. Jadi pada tahun 98, sebelum 98 itu
banyak orang nyari utang di luar negeri ya, dengan dolar dan bunganya sangat rendah sekali begitu ya. Tapi kemudian begitu krismon, dolar dari 2.500 menjadi 17.000. Sekarang ini malah mau mendekati lagi ya. Kemudian ya salah satu negara asing yang di belakang IMF ya mensyaratkan itu. Nah, berarti baru 20 tahun ini berkembang. Berarti apa? Beda misalnya kalau saudara nulis hukum pidana, ya mungkin tadi bisa sampaikan Prof. Waidin, KUHP itu sudah 18 sekian, berarti sudah 200 tahun lebih, dan itu juga sudah ditulis banyak isu begitu ya. Jadi isunya ya sudah banyak dikaji begitu. Berbeda dengan kepailitan yang baru berkembang 20 tahun belakangan ini, dan berkembangnya pesat itu karena beberapa reformasi penting ya, antara lain yang dulu sebelum 98 itu kasus kepailitan sangat jarang sekali, bahkan jarang digunakan. Bisa jadi 1 tahun belum tentu ada 1 kasus di negara ini ya, karena waktu itu juga kuratornya hanya 1 kurator, namanya kurator negara yang kita sebut sebagai Balai Harta Peninggalan, atau dalam bahasa Belanda disebut Weskamer begitu ya. Tapi kemudian dengan 98 dibuka kurator swasta ya, yaitu kebanyakan adalah para advokat. Jadi nanti saudara-saudara yang setelah lulus S1 jadi advokat bisa ditingkatkan menjadi jadi kurator begitu ya. Walaupun tidak jadi kurator, menangani kurator, minimal ilmu-ilmu kepailitan itu bisa diperoleh di pendidikan atau di praktek-praktek litigasi dan lain sebagainya begitu. Jadi isu kepailitan ini isu yang up to date ya, karena baru 20 tahun ini berkembang ya. Dan apalagi yang sekarang dengan situasi pandemi ini, saya meriset hasil riset saya di akhir tahun kemarin ya, itu untuk angka litigasi di Niaga Surabaya itu naik 60% ya. Di Jakarta lebih dari 100%. Itu tahun 2020. Belum yang sekarang 2021 itu pasti akan naik lagi begitu. Ini artinya bahwa kepailitan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan utang piutang ya. Kenapa kepailitan itu sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan utang piutang, nanti saya akan paparkan ya. Saya tidak akan membahas tentang ini karena tadi sudah dibahas 3 pemateri sebelumnya, tapi ini biasanya kebiasaan di Universitas Airlangga menggunakan skema demikian, baik S1, S2 maupun S3. Karena metode apa yang paling benar ya metode yang disyaratkan di masing-masing universitas ya. Tidak bisa bahwa metode ini lebih benar dari metode yang lain, karena hukum itu kalau menurut Aristoteles itu bagian dari ilmu praksis ya. Satu sisi ada ilmu teoretis, satu sisi ada ilmu fusis begitu. Jadi di tengah-tengah itu adalah ilmu praksis ya, yang kebutuhan metodenya itu in between antara butuh sama nggak butuh. Kalau ilmu-ilmu teoretis itu wajib ada metode begitu, tapi kalau ilmu-ilmu hukum tidak demikian ya. Tapi itu saya skip saja, tidak perlu saya jelaskan ya. Ini referensi yang textbook yang pernah saya buat begitu ya, dan ini bisa dikaji. Di dalamnya juga ada banyak isu-isu yang saya lontarkan yang belum saya jawab di dalam disertasi. Ini dulu hasil penelitian 7 tahun saya, tahun 99 ya, waktu itu juga dengan Prof. Waidin bareng kuliah di S3 Fakultas Hukum ya, beliau angkatan 98, saya 99. Mungkin bagi yang S1 belum pada lahir ya, Prof. Waidin sama saya itu sudah sekolah S3 waktu itu di pasca sarjana UNER begitu. Nah, ini ada beberapa isu yang nanti digali ya. Tentu ada banyak, tapi karena waktunya juga terbatas, saya akan membatasi beberapa isu ini begitu. Ini nanti di dalam penjelasan saya akan sisipkan kira-kira isu hukum apa yang bisa mungkin dikaji di dalam untuk penelitian tesis maupun penelitian disertasi begitu. Sebentar saya cek. Ini yang saya pernah diundang di Belanda ya, untuk menguji S3 disertasi. Nah,
Ingin saya jawab mengenai kita tuning dulu tentang kepailitan. Sebenarnya kepailitan itu fungsinya untuk apa sih? Apa bedanya orang nagih pailit dengan orang nagih one prestasi? Ya, ini pada mulanya ya. Pada mulanya itu yang dimaksud dengan pailit adalah tidak mampu. Ya, tidak mampu itu berarti dia dia itu tidak memiliki kemampuan. Nah, tapi mau gitu ya. Kalau di S1 ini saya kebetulan juga direktur kemahasiswaan itu mahasiswa yang mau bayar UKT kan mau bayar tapi dia tidak mampu karena ekonomi ya. Orang tuanya baru saja di PHK karena pandemi, kemudian yang wira swasta tutup dan lain sebagainya. Artinya tidak mampu ya. Berarti apa? Dia tidak memiliki harta kekayaan yang cukup untuk melakukan kewajibannya itu begitu. Itu yang kemudian menurut pasal 1131 itu perlu dipailitkan. Loh, apa hubungannya Pak 1131? Jadi 1131 itu ada satu prinsip namanya paritas kreditorio. Kalau pasalnya bunyinya demikian, tapi saya jelaskan demikian ya. Bahwa harta kekayaan saya, misalnya saya contohkan saya debitor ya. Saya punya harta ya, ada rumah, ada mobil, ada sepeda motor, kalau di total itu 1 miliar ya. Maka harta saya yang 1 miliar itu adalah demi hukum untuk jaminan utang saya. Saya misalnya punya utang ke 3 orang, ke Mas Antonius, ke Prof. Koidin, ke Pak Doni begitu. Ke Mas Antonius 1 miliar, Prof. Koidin 1 miliar, Pak Doni 1 miliar, berarti 3 miliar. Padahal harta saya ini 1 miliar ya. Nah, janji 1131 mengatakan hartanya Pak Hadi 1 miliar itu untuk membayar 3 miliar ini. Ini janji 1131. Loh Pak, terus hubungannya dengan kepailitan apa? Hubungannya dengan kepailitan, ya. Kalau tidak ada kepailitan, misalnya Mas Antonius nagih ke saya, Pak Hadi, utang 1 miliar, ayo bayar. Ya. Kemudian kalau saya misalnya saya tidak membayar pun akan digugat ke Pengadilan Perdata Wan Prestasi dan harta saya 1 miliar akan disita jaminan, kemudian sita eksekusi untuk membayari Mas Antonius. Mas Antonius sudah selesai, utangnya 1 miliar, selesai ya. Tapi kemudian Prof. Koidin yang mau nagih ke saya 1 miliar, ya mau gugat pun oke, menang, nggak bisa, mau bayar pakai apa? Pak Doni misalnya juga gugat ke saya, mau menang bayarnya pakai apa? Padahal 1131 mengatakan bahwa harta saya ini 1 miliar adalah untuk membayar 3 miliar ini. Maka disitulah diperlukan kepailitan di situ. Ya, jadi sebenarnya kepailitan itu ada di kamar yang sebelah kiri adalah untuk orang yang tidak mampu, ya. Sedangkan orang tidak mau itu asumsinya dia memiliki banyak harta, tapi kemudian dia tidak mau dibogok lah kalau bahasa Surabayanya, ngemplang begitu ya. Misalnya saya punya harta 5 miliar, padahal saya tadi utang ke Antonius, ke Prof. Koidin, ke Pak Doni itu 3 miliar ya. Maka dalam kondisi yang kanan itu, maka tidak diperlukan untuk memailitkan karena Antonius bisa gugat saya dan kalaupun gugat menang bisa kebayar, Pak Doni juga demikian, Prof. Koidin juga demikian. Selesai, bahkan saya masih punya duit 2 miliar. Tidak ada urgensi untuk kepailitan. Maka di sebagian besar negara, beberapa negara, ya khususnya mereka yang sistemnya common law, itu mensyaratkan bahwa sebelum dipailitkan adalah harus ada tes insolvensi. Apakah debitor itu hartanya lebih banyak daripada utangnya atau tidak? Kalau lebih banyak, oh nggak bisa. Itu ke Wan Prestasi. Kalau nggak lebih sedikit, boleh pailit langsung terus. Itu di beberapa negara, tetapi di Indonesia tidak demikian. Maka gambarnya saya naik ke atas. Jadi kepailitan yang asalnya kamarnya di sini ini naik pangkat di atas. Jadi kepailitan ini sudah bergeser, ya, berkembang lah kalau saya mengatakan, ya, untuk menyelesaikan yang bukan hanya tidak mampu membayar saja, tetapi juga tidak mau membayar. Ya. Maka di sini kalau orang mengajukan kepailitan itu tidak urus apakah dia tidak mampu atau tidak mau. Ya, pokoknya dia tidak membayar ya, maka itu menjadi syarat bisa dimohonkan pailit. Maka kemudian pasal 2 Undang-Undang Kepailitan kata-katanya adalah tidak membayar. Di situ tidak ada kata-kata tidak mampu membayar atau tidak mau membayar atau yang sejenisnya. Berarti ini syaratnya adalah dia tidak membayar saja, maka itu bisa menjadi permohonan pailit. Nah, di sini menjadi berkembang
fungsi kepailitan dari yang harusnya untuk menyelesaikan yang tidak mampu membayar, tetapi juga untuk yang tidak mau membayar. Itu perkembangan pertama. Kemudian perkembangan terakhir, bahkan kepailitan itu bisa untuk alat eksekusi putusan pengadilan lain. Ya, maksudnya gimana Pak? Kok ini melabrak atau melanggar prinsip-prinsip hukum acara? Nah, itulah namanya kepailitan ya. Karena kepailitan ini ilmu, ya kalau negara ini ilmu kondisi darurat ya. Jadi banyak aturan-aturan normal yang tidak berfungsi dalam arti digantikan dengan hukum darurat ya. Maka dulu waktu awal-awal pandemi Presiden kita mengatakan akan ditetapkan darurat sipil, kemudian ditolak semua ya. Karena kalau darurat sipil itu berarti kekuasaan hanya satu orang ya, satu orang, dan memang kekuasaan yang normal itu tidak akan jalan ya, maka menjadi hukum darurat ya. Kalau di dalam bahasa Belanda staatsnoodwerecht, kalau di dalam kepailitan ini sebagai oneigenlijke incasso prosedur penagihan utang yang tidak normal ya. Maka banyak, begitu orang pailit itu banyak hukum yang normal itu menjadi tidak berfungsi. Jadi disinggung sama Prof. Edun, bagaimana jaminan? Oh, kalau jaminan normal itu sudah ada prinsipnya droit de suite, droit de preference, dan macam-macam. Begitu kepailitan, droit itu minimal terkurangi, tereduksi. Ya, tereduksi. Ini juga satu isu hukum. Ya, jadi pemegang jaminan kebendaan itu akan tereduksi oleh rezim kepailitan tersebut. Kan harusnya pemegang jaminan bisa mengeksekusi sendiri. Begitu pailit, dalam batas tertentu yang eksekusi harus kurator. Jaminan mengatakan droit de préférence, artinya benda jaminan yang dipegang itu semuanya untuk pembayaran utang kepada si kreditornya. Jadi kalau jaminannya dijual 1 miliar, utangnya 1,5 miliar, pasti 1 miliar itu untuk kreditor pemegang jaminan. Itu kalau tidak pailit. Kalau pailit, ya bisa jadi jaminan yang 1 miliar itu bisa hanya 100 juta begitu. Ada kasus konkret pabrik kertas yang pailit begitu. Salah satu kreditor separatis memegang jaminan kebendaan, ada rumah di Jakarta sana, rumahnya punyanya pabrik leces, kemudian dilelang laku 11 miliar. Tapi sama kurator dia hanya kebagian kurang dari 2 miliar begitu ya. Yang 9 miliar kemana aja Pak? Ya ada biaya pilot, ada biaya PKPU sebelum itu, ada upah buruh yang memang harus dibayar terlebih dahulu ya. Jadi di dalam Undang-Undang 13 pasal 95 ayat 4 mengatakan kalau pilot maka hak-hak buruh didahulukan. Kemudian diperkuat lagi tingkatannya oleh Mahkamah Konstitusi di putusan nomor 67, upah yang belum terbayar itu didahulukan dari kreditor separatis ya. Ya ini banyak isu-isu yang memang perlu dikaji di dalam atau dibenturkan dengan hukum-hukum yang normal itu tadi ya. Hukum-hukum yang normal itu tadi. Jadi kalau hukum yang normal itu pemegang jaminan ya droit de suite, droit preference, tapi begitu pilot itu kalau bahasa Surabayanya loro kabeh ini kreditor separatis. Ya. Bahkan di dalam pasal 260-an ya, itu mengatakan bahwa kreditor preference atau istimewa itu harus meminta bagian dari kreditor separatis yang meskipun dia eksekusi sendiri begitu ya. Jadi memang dibagi-bagi. Bahkan di pasal 189 kreditor konkuren pun bisa atas kuasa atau diskresi dari hakim pengawas bisa diberikan bagian begitu. Ya. Ya inilah pilot ini menjadi rumit proses pengurusan dan pemberesannya ya. Jadi oh iya, tadi perkembangan terakhir adalah bahwa kepailitan juga bisa menjadi alat eksekusi untuk putusan pengadilan. Contohnya begini, ya ada kasus begini, ya beberapa kasus ya. Yang pertama kasus di bidang pidana, ya. Jadi ada perusahaan yang tipu-tipu dan sudah diputus oleh hukum pidana bahwa si A salah dan dipidana sekian tahun.
ya. Tapi kemudian ada amar putusannya begini, asetnya itu dirampas kemudian harus dibagikan kepada para investornya, ya. Karena kan tadi perusahaan investasi tipu-tipu ya. Nah, kalau jaksa mengeksekusi amar putusan pidana itu, kalau untuk menghukum si orang itu gampang, tinggal masukin penjara misalnya 5 tahun ya sudah selesai. Eksekutor, jaksa eksekutor masukkan itu sudah selesai. Tapi jaksa ini kebingungan, bagaimana cara saya menjual asetnya padahal ratusan sertifikat dan kemudian para investornya ribuan, ya nggak gampang. Jualnya nggak gampang, baginya juga nggak gampang. Karena juga nanti ada struktur kreditor dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang dilakukan jaksa? Mengajukan permohonan pilot. Begitu pilot, ya sudah berarti harta ini menjadi tanggung jawab kurator dan akan dibagikan kepada para kreditornya tersebut. Ya, berarti jaksa dalam hal ini menggunakan instrumen kepilotan untuk alat eksekusi putusan pengadilan. Satu ya. Itu contoh satu kasus itu. Nanti saudara bisa dicek kasusnya dan bisa dikaji isu hukum di dalamnya. Kemudian yang kedua ada putusan pengadilan hubungan industrial. Jadi buruh bersengketa ya, kemudian sampai putusan PHI pengusahanya nggak mau bayar. Ya, misalnya dia dapat pesangon nggak mau bayar, ya sampai inkrah, misalnya sampai kasasi. Ya, kemudian di unmoney nggak mau bayar. Nah, si buruh ini bisa mengajukan permohonan pilot terhadap perusahaan tersebut, ya, atau PKPU terhadap perusahaan tersebut. Berarti apa ini kan juga alat eksekusi untuk putusan pengadilan. Bahkan di dalam salah satu SEMA Mahkamah Agung itu mengatakan buruh bisa mengajukan permohonan pilot setelah ada putusan inkrah dari PHI setelah ada unmoney, ya. Nah, loh Pak, kok nggak eksekusi saja? Karena barang eksekusi juga bukan barang yang murah begitu ya, bukan barang yang mudah, bukan barang yang murah. Jadi disinilah kemudian kepailitan ini bergeser menguat ketika hukum eksekusi melemah, ketika hukum jaminan melemah. Ya, bahkan para kreditor separatis itu tidak jarang mengajukan permohonan pilot maupun PKPU kepada debitornya. Logikanya kan dia sudah pegang jaminan, mestinya eksekusi saja jaminan atas titel parate eksekutorial ya. Langsung kemudian dimintakan lelang di KPKNL selesai, tapi enggak, justru malah banyak kreditor separatis itu menggunakan instrumen kepailitan untuk menagih utangnya kepada debitor. Kenapa? Nah, kan berarti ada sesuatu yang miss atau yang lemah di bidang hukum sana yang kemudian di sini menguat begitu ya. Di sini bidang menguat ya. Nah, terkait dengan hal ini pertama bisa dijawab bahwa hukum jaminan kita, rezim hukum jaminan kita ini belum terlalu kuat. Tataran normanya ini banyak lemah-lemahnya. Ya. Orang yang memegang jaminan kebendaan itu tidak bisa dengan gampangnya, dengan mudahnya akan melakukan eksekusi. Bisa nanti ada perlawanan lah, bisa ada nanti laporan pidana lah, macam-macam. Karena orang di Indonesia ini tadi, karena kulturnya, kalau kita menggunakan teori daripada Lawrence Friedman, ya, substance, culture, sama structure, maka kultur di Indonesia ini terhadap hutang ini sangat permisif. Permisif itu gampang, no. Maka kemudian penyeimbangnya adalah hukum kepailitan yang represif. Hukum kan bukankah ini menyeimbangkan? Keadilan itu menurut Platon atau yang kita sebut dengan Plato itu adalah penyeimbang terhadap hak-hak dan tugasnya masing-masing. Ya, jadi orang yang tidak melaksanakan tugasnya, tidak memperoleh haknya, itu ada suatu ketidakadilan begitu. Ya. Nah, kultur yang permisif ini kemudian diimbangi dengan hukum kepailitan yang represif ini ya. Permisif itu tadi sudah utang nggak bayar mau dieksekusi, yang mau eksekusi dipidanakan. Itu di Indonesia itu oknum-oknum debitor banyak yang demikian begitu. Tetapi kemudian ditambah lagi putusan Mahkamah Konstitusi yang beberapa tahun terakhir ya tentang undang-undang fidusia ya. Bagaimana mungkin ya? Tentu putusan pengadilan adalah tadi disampaikan Prof. Koidin itu benar, meskipun salah ya harus dianggap benar. Ada asas namanya
res judicata pro veritate habetur, ya. Putusan pengadilan itu harus dianggap benar. Nah, ini putusan Mahkamah Konstitusi ya tentu benar oke ya, tapi ini kan kajian ilmiah, ini kan lagi mau nulis tesis maupun skripsi ya, jadi bolehlah kalau mengatakan bahwa putusan ini miss kan untuk kajian tesis maupun skripsi maupun disertasi kan boleh-boleh saja ya. Bahkan tadi di dalam penelitian yang tadi saya sampaikan di buku saya kelompokkan, oh ini putusan pengadilan yang benar, ini putusan pengadilan yang salah, cuman bahasanya ini yang konsisten, ini yang nggak konsisten. Ya enggak apa-apa, wong ini adalah kajian akademik ya. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Fidusia itu antara lain bilangnya begini, si pemegang fidusia nggak boleh ngambil benda yang dijaminkan kalau debitornya tidak terima, tidak sepakat. Loh, terus fungsinya hukum jaminan lo untuk apa? Bagaimana mungkin seorang leasing misalnya mau ngambil sepeda motor yang mungkin harganya 10 juta, ya, harus ngurus dulu ke pengadilan ya. Mungkin sekarang ada konsep gugatan sederhana, tapi itu ndak masuk akal ya, ndak masuk akal ya. Karena apa? Ya masa nanti 1 bulan ada 100 tarikan leasing, kemudian harus menggugat 100 gugatan. Nah, itu enggak masuk akal. Belum biayanya, tenaganya, dan macam-macam. Ya, belum nanti sudah sedang digugat motornya sudah hilang atau sudah lenyap begitu. Rumit begitu ya. Artinya putusan ini juga perlu dikaji lebih dalam lagi begitu, karena memperlemah konsep jaminan, konsep hukum jaminan itu tadi. Tapi bagi kami orang-orang bidang kepailitan itu ya enggak apa-apa kalau kemudian di sana lemah, di sini akan kuat, kepailitan akan kuat. Maka orang banyak menggunakan instrumen kepailitan ini ya. Kenapa? Emangnya mudah eksekusi di bidang kepailitan ya? Bukan mudah, tetapi sarananya sangat kuat. Pertama, ada eksekutornya ya, dalam tanda kutip namanya kurator. Kurator itu didampingi atau diawasi namanya hakim pengawas ya, yang semua penetapannya tentu itu adalah penetapan hakim, yang dibaca adalah sebagai tadi res judicata itu tadi ya. Kemudian kalau ada masalah dikembalikan ke hakim pemutus ya. Jadi dikawal betul sehingga ya kuat, eksekusinya juga kuat dan lain sebagainya juga kuat ya. Jadi kemudian disitulah kemudian lembaga kepailitan menguat begitu ya. Itu bedanya kepailitan dengan keperdataan tadi, gugatan wan prestasi atau gugatan di arbitrase begitu ya. Dan juga dari aspek kecepatannya itu cepat sekali. 60 hari itu sudah putus pilot ya. Saya juga sudah meriset apakah itu berlaku, Pak. Berlaku efektif. Ya, memang ada 1-2 putusan pengadilan yang melebihi 60 hari, tetapi hanya hitungannya cuma minggu atau bulan begitu. Tapi kalau berarti apa efektif? Bandingkan dengan gugatan perdata, ya, memang aturannya 6 bulan, tapi bisa 1 tahun, bahkan bisa lebih begitu. Kemudian ada banding, ada kasasi, belum kemudian PK dan lain sebagainya. Lalu di kepailitan enggak. 60 hari putus, kemudian upaya hukumnya hanya kasasi. Kasasi itu juga dibatasi 60 hari. Ya kira-kira setengah tahun itu sudah kelar semua proses litigasinya. Apalagi kalau nanti menggunakan PKPU, ya penggunaan PKPU itu jauh lebih cepat. 21 hari itu sudah harus diputus. Dan tidak ada upaya hukum apapun di dalam PKPU. Ya, maka sekarang itu banyak kreditor itu tidak melalui instrumen kepailitan tapi melalui PKPU. Ya, berarti kan ada masalah di hukum acara perdata ini ya. Mungkin Prof. Bedin dan teman-teman lagi mengkonstruksi perubahan dari HIR maupun RPG ya menjadi hukum acara perdata yang produk nasional ya. Karena di sana ini rumit luar biasa begitu, rumit luar biasa dan lama begitu ya. Kemudian disinilah kemudian kepailitan menjadi salah satu alternatif di situ begitu.
Kemudian berikutnya, nah ini mengenai syarat ya. Nah ini bedanya antara permohonan pilot dengan gugatan wan prestasi ini di syarat yang kedua. Kalau di dalam kepailitan itu mensyaratkan ada minimal 2 kreditor. Kalau wan prestasi kan nggak perlu. Syarat yang pertama ya dia memiliki utang yang tidak dibayar lunas, sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ya jadi ada orang yang tidak membayar kewajiban utangnya, ya maka ini sudah memenuhi syarat nomor 1. Ya tentu harus sudah jatuh waktu, tidak dibayar lunas dan dapat ditagih. Dan utang ini tidak hanya orang kayak orang Jawa utang duit saja, tetapi utang dalam arti konsep yang kembali ke 1244 KUH Perdata adalah kewajiban untuk melakukan satu prestasi. Ya, misalnya ada orang beli apartemen ya, sudah bayar lunas misalnya, kemudian apartemennya sama sekali nggak dibangun begitu kan, berarti ada kewajiban yang harusnya menyerahkan unit nggak menyerahkan, itu juga merupakan utang. Ya, utang. Bahkan di Makassar ada namanya travel umroh ya, namanya Abu Tours ya. Janjinya memberangkatkan umroh, nggak memberangkatkan, dipilotkan ya. Entah prosesnya PKPU dulu atau pilot karena sama syarat kepilotan sama syarat itu. Itu berarti apa? Berarti orang nggak memberangkatkan umroh saja bisa dipilotkan kan begitu. Apalagi orang yang memang betul-betul utang uang. Jadi utang ini adalah kewajiban ya yang timbul dari perikatan, ya, yang timbul dari perikatan tersebut. Tetapi ya di dalam kepailitan kalau kita kaji lebih dalam lagi tidak seluas-luasnya seperti di perdata. Memang utang dalam arti luas tapi tidak seluas-luasnya. Di situ di dalam Undang-Undang Kepailitan dikatakan bahwa utang itu harus dapat dinyatakan dengan uang. Maksudnya dimonetisasi. Emangnya ada apa kalau ada utang yang tidak bisa dinyatakan dengan uang? Ada. Ya. Misalnya tadi beli apartemen ya, begitu. Kewajiban si pengembang kan membangun unit, kemudian menyerahkan sertifikat dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya ada salah satu kewajiban, misalnya sertifikatnya nggak sedang diurus di kantor pertanahan, tapi unit itu sudah diserahkan, sudah dinikmati dan lain sebagainya, apakah kemudian keterlambatan menyerahkan sertifikat itu bisa dipilotkan? Kan keterlambatan itu sulit untuk dimonetisasi. Khususnya adalah tentang pembuktian sederhana itu. Ya. Atau contoh yang kedua, ya. Misalnya saya seorang dealer, ya, dealer mobil X, ya. Misalnya saya dealer mobil X, ya. Nah, sama ATPM-nya membuat perjanjian kedileran dengan saya. Salah satu pasalnya bunyinya begini, Pak Hadi, Anda harus jual mobil X ini hanya di wilayah Surabaya. Artinya tidak boleh menjual di luar wilayah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan lain sebagainya. Nah, ketika saya menjual mobil di Sidoarjo, itu kalau menurut konsep wan prestasi, iya, wan prestasi, ya. Jadi prestasi kan ada 3, 1 given, memberikan sesuatu, 2 dun, melakukan sesuatu, 3 need dun, tidak melakukan sesuatu. Berarti saya melanggar yang 3, need dun. Saudara harusnya tidak jual barang di Sidoarjo, tapi saudara melakukan. Berarti kan harusnya tidak melakukan, tapi melakukan need dun. Itu jelas-jelas wan prestasi. Kalau digugat wan prestasi bisa pembatalan kedileran dan lain sebagainya. Tapi ini kan tidak bisa dimonetisasi. Berapa uang yang saya kemplang dari saya menjual di Sidoarjo? Berarti ini tidak bisa dijadikan dasar untuk kepailitan. Ya, untuk kepailitan. Jadi meskipun luas, tidak seluas-luasnya, tidak seluas daripada konsep wan prestasi, begitu ya, wan prestasi ya. Itu yang mungkin beberapa kasus yang bisa dikaji di dalam penelitian tesis, disertasi atau skripsi, nanti tergantung levelnya. Tadi sudah dipaparkan sama Prof. Koidin, apakah level dogmatik, apakah teoretis, teori hukum atau filsafat hukum. Ya. Kemudian yang kedua syaratnya adalah minimal 2 kreditor. Ya. Jadi 2 kreditor ini bisa dua kreditor mengajukan, bisa satu saja yang mengajukan, berarti satu namanya kreditor lain. Nah ini juga banyak isu yang ada di dalamnya. Yang pertama, apakah kreditor lain itu harus hadir
pembuktian di dalam sebuah sidang kepailitan, atau cukup si kreditor itu memiliki dokumen yang menyatakan bahwa dia punya kreditor lain. Ya, satu itu. Yang kedua, nah ini yang utang nomor satu, utang yang tidak dibayar lunas itu apakah kreditor pemohon, apakah boleh kreditor lain? Misalnya utangnya ke bank A lancar, begitu, tapi dia masih punya outstanding utang ya. Tapi ke utang B tidak lancar, bolehkah si A itu mengajukan permohonan pilot padahal dia lancar, sementara dia bisa membuktikan bahwa yang di B itu adalah tidak lancar? Ya, itu juga ada kasus yang demikian. Ya, kasus yang demikian. Ya. Kemudian yang kedua, kreditor lain juga, apakah kreditor lain itu boleh misalnya disesi? Ya. Nah, ini juga ada praktek yang sekarang belakangan ini orang kalau memenuhi syarat yang kedua itu disesi ya, 613 KUH Perdata ya. Apakah boleh ini disesi begitu? Apakah boleh atau tidak boleh begitu? Nah, karena banyak yang misalnya seorang lawyer nagih tidak dibayar lawyer fee-nya atau success fee-nya, kemudian untuk punya dua kreditor, kemudian sebagiannya disesi ke orang lain ya. Jadi kan berarti ada dua kreditor. Ini juga menjadi masalah sebagai kreditor lain dengan cara disesi. Atau sebaliknya, yang mailitin itu malah justru apa itu namanya, penerima sesi yang baru, apa, sesionaris ya. Apakah dia bisa juga mengajukan permohonan pilot sementara yang sedennya tidak mengajukan permohonan pilot ya. Ini tidak terjawab dengan tegas di dalam undang-undang kepailitan maupun undang-undang yang lain. Dan undang-undang kepailitan ini tidak banyak peraturan organiknya, hanya undang-undang 37 2004. Jadi peraturan organiknya itu mirip kayak undang-undang yang terkait ya. Ya, undang-undang di bidang jaminan, undang-undang di bidang ketenagakerjaan ya, undang-undang di bidang perseroan terbatas, itu nanti akan bersinggungan ya. Misalnya kurator di bidang perseroan, kurator itu boleh nggak memberhentikan direktur ya. Tugas kurator kan mengurus dan membereskan harta pilot. Boleh nggak dia itu memberhentikan direktur? Karena kurator waktu membereskan itu dalam tanda kutip ya dirintangi oleh kreditor, dihambat ya. Kemudian tak berhenti saja dia sebagai direksi. Ya, isu hukumnya boleh nggak? Punya kewenangan nggak terhadap pemberhentian direktur tersebut begitu. Ini juga menjadi isu hukum yang menarik untuk dikaji begitu. Yang berikutnya, apalagi syarat daripada permohonan pilot maupun PKPU adalah pembuktian sederhana. Ya, yang ini yang kemudian banyak masalah karena kriteria pembuktian sederhana tidak tegas diuraikan di dalam undang-undang kepailitan. Ya, ada memang penjelasan di pasal 8 ayat 4 sederhana terhadap dua syarat di atas itu, tapi maksud sederhana itu tidak dijelaskan. Ya, kalau kita kembali ke doktrin, yang dimaksud pembuktian sederhana adalah pembuktian yang prima facie evidence, pembuktian yang kasat mata. Ya, saya menggunakan teori pembuktian yang ceto. Ya, artinya orang boleh dipilotkan itu kalau buktinya ceto. Ya, buktinya ceto itu ya kasat mata. Ya, karena apa? Kepailitan kok menggunakan pembuktian yang ceto atau sederhana ini karena akibat kepailitan itu luar biasa terhadap apa, Pak? Terhadap debitornya maupun terhadap para kreditornya. Terhadap debitornya, kalau gugatan wan prestasi itu misalnya saya digugat 100 juta, ya paling banter nanti saya kalah, saya akan membayar 100 juta. Kalau saya nggak bayar, ya yang disita hanya 100 juta saja. Saya punya harta 1 miliar misalnya, yang 900 nggak ada masalah apa-apa. Ya, apalagi kalau kemudian kalah saya bayar, ya sudah, malah tambah tidak dieksekusi karena sudah sukarela menjalankan putusan pengadilan. Tapi kalau pilot, begitu saya pilot, ya yang ngajukan tadi utangnya cuma 5 juta, ya saya 1 miliar itu ke sita semua, namanya sita umum. Ya, sita umum itu mulai dari sita yang pertama sampai sita eksekusi ya. Itu sita konservasi sampai sita eksekusi itu berarti
disebut sebagai sita umum begitu. Maka yang 1 miliar akan terkena dampaknya. Maka orang sebenarnya jangan memailitkan kalau buktinya nggak ceto itu tadi. Banyak orang salah memahami bahwa oh pilot itu pembuktian sederhana berarti gampang ya memailitkan. Oh malah kebalik, dengan pembuktian sederhana maka orang menjadi sulit, sebenarnya menjadi sulit memailitkan. Karena pembuktian sederhana ini bagian dari pembuktian yang biasa. Ya, kalau saya ibaratkan misalnya pembuktian sederhana ini titik ini pembuktian sederhana. Orang bidik ini apa tab saya secara keseluruhan sama bidik yang hitam ini jauh lebih sulit membidik yang hitam. Itulah namanya pembuktian sederhana yang hanya bagian dari pembuktian yang umum. Karena di sini harus ceto. Ya, ceto contohnya apa Pak pembuktian sederhana? Ceto ya misalnya debitor disurati, kamu punya utang ke saya, jawab, ya saya punya utang ke kamu, tapi ini loh lagi pandemi, saya lagi susah. Nah itu sudah cetok bahwa dia punya utang, ya punya utang, ya bisa dijadikan permohonan pilot, ya atau misalnya saudara KPR di bank, ya sudah tanda tangan notaril misalnya, kemudian ada installment ya tiap tanggal 1 harus bayar 10 juta, itu kan cetok. Tinggal ditanya sama hakim, kamu tanggal 1 Juni sudah bayar apa belum? Sudah, ya mana buktinya? Kalau nggak ada buktinya berarti cetok nggak bayar, itu saja. Ya, dan juga tentu yang lainnya. Ini juga banyak bisa diteliti menurut hakim yang dimaksud sederhana apa, yang tidak sederhana apa, begitu. Itu tentu harus meriset pada putusan-putusan pengadilan. Karena memang betul-betul soal sederhana dan tidak sederhana ada di tangan hakim. Hakim yang akan menentukan dia sederhana atau enggak sederhana. Ibaratnya ini adalah diskresinya hakim. Ya, itu sederhana atau itu tidak sederhana. Itu kewenangan pilihan. Ya, itu sederhana atau tidak sederhana. Ya tentu ada rasio desidendinya setiap putusan itu. Nah itu yang kemudian bisa diteliti begitu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa utang di sini juga dalam arti yang luas ya, bisa utang pinjam uang, utang tidak menyerahkan barang, tadi tidak menyerahkan apartemen, utang tidak melakukan suatu tindakan, ya, kemudian utang tidak melaksanakan putusan pengadilan, ya, bukan utang kalau tidak bisa dinilai dengan uang yang tadi saya sebagai monetisasi itu tadi. Ya, nah ini syarat kumulatif utang kalau salah satu tidak dipenuhi itu bisa menjadi tidak bisa dipilotkan. Ya, izin nanti untuk waktu sisa 10 menit, Prof. Oke, ya. Ya memang kalau bicara kepilotan kalau saudara ikut pendidikan kurator bisa setengah bulan, ini 1 jam. Ya sudah apa-apa ya. Tapi kan saya juga sudah cepat banget begitu. Ya nanti bisa dieksplor di dalam tanya jawab. Jadi misalnya utang dapat ditagih. Apa yang dimaksud utang dapat ditagih? Bukan utang yang tidak dibayar lunas kemudian jatuh waktu berarti itu utang yang dapat ditagih. Tidak demikian konsepnya. Utang dapat ditagih adalah utang yang oleh undang-undang memang dia bukan perikatan yang dilarang ya. Ada yang namanya naturleg ke verbintenisen ya. Perikatan alami. Jadi kalau utang karena pertaruhan, perjudian itu tidak bisa ditagih. Ya. Atau utang yang daluarsa itu nggak bisa ditagih. Nah, atau yang sekarang lagi mungkin bisa berkembang itu namanya utang yang lagi namanya force majeure. Ya. Kan force majeure itu hakikatnya itu bisa menunda jangka waktu ya. Misalnya harusnya nyerahkan bulan ini, tapi karena sekarang PPKM darurat, itu kan nggak bisa ngapa-ngapain karena perusahaan kan nggak boleh beroperasi, mayoritas perusahaan nggak boleh sih ya. Itu kan bisa menjadi utang itu tidak opeisbar, tidak dapat ditagih itu ya. Itu isu yang bisa dikaitkan dengan itu. Artinya maksudnya kalau debitor itu tidak melakukan utang ini, apakah kemudian bisa mendalilkan dirinya itu force majeure sehingga utang itu tidak dapat ditagih sehingga tidak bisa mengajukan pilot. Nah, kalau di Indonesia nggak ada batasan minimal utang. Kalau di Singapura ada terbaru itu 15 Singapura dolar. Dengan pandemi, pemerintah Singapura menarik menjadi 100.000 dolar baru bisa memuatkan pilot.
Maka di Singapura itu kebalikan di Indonesia. Kalau di Indonesia di angka kepahilitan naik, di Singapura malah turun karena jangkanya ini di threshold-nya lah. Kalau di Indonesia kan nggak ada threshold. Threshold-nya dinaikkan dari 15.000 Singapura dolar menjadi 100.000 lebih ya Singapura dolar. Jadi artinya apa? Orang yang utangnya di bawah 100.000 Singapura dolar itu nggak boleh memailitkan kalau dia tidak terbayar karena Singapura berpendapat bahwa ini adalah situasi yang mungkin ini sama dengan di peraturan OJK ada restrukturisasi utang ya yang 1 tahun atau diperpanjang ya sampai tahun ini, nggak tahu nanti tahun depan diperpanjang atau tidak. Ini klasifikasi kreditor, separatis, preferen sama konkuren. Ya, ini juga banyak masalah di sini ya. Masalah buruh ya yang tidak dapat hak-haknya ya. Kemudian pajak ya, bagaimana cara pajak itu mau nagih utang ke di dalam kepailitan begitu ya, ke kurator ya. Boleh nggak kemudian masih di dalam proses pilot itu kemudian menggunakan undang-undang paksa apa sita pajak itu ya, saya lupa namanya undang-undang itu, bisa enggak kepada direkturnya begitu. Padahal ini sedang dalam pilot begitu ya. Bea cukai itu beda juga dengan pajak. Kalau pajak itu super preferen ya, preferen tapi bisa naik lagi karena di undang-undangnya mengatakan kurator tidak boleh membagi pajak kalau tidak boleh membagi harta pilot kalau pajaknya belum dibayar. Berarti dia super preferen. Beda dengan bea cukai, dia hanya preferen biasa di undang-undang kepabeanan hanya didahulukan ya. Jadi kalau urutannya kan super preferen ini hanya ada 2 ya, buruh, kemudian pajak ya, kemudian separatis ya, kemudian preferen ya, preferen yang buruh ini bisa preferen, bisa super preferen. Kalau yang upahnya itu super preferen, kalau yang bukan upahnya, misalnya pesangon maupun hak-hak lain itu hanya preferen, berarti di bawah separatis ya. Kemudian preferen yang lain itu kalau ada undang-undang yang menyatakan dia preferen ya. Sekarang kan banyak perusahaan asuransi yang lagi goyang karena persoalan internal asuransi itu ya. Itu di Undang-Undang 40 tahun 2014 tentang asuransi mengatakan kalau perusahaan pilot itu pemegang polisnya menjadi kreditor preferen ya, atau mungkin nanti ada undang-undang yang lain. Sayangnya di Undang-Undang konsumen itu tidak mengatakan bahwa konsumen itu menjadi kreditor preferen. Jadi kayak misalnya pembeli apartemen itu sebagai konsumen, kalau pilot itu dia sebagai kreditor konkuren ya. Itu juga menjadi problem tersendiri ya. Itu Pak Antonius nanti bisa dikembangkan untuk beberapa isu yang mungkin bisa dikaji. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hadi Suban atas pemaparannya.